Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuliah saya ya terkait dengan fortifikasi ya. eh Lebih ke bagaimana menganalisis mutu dari fortifikan ya. Ini nanti konteksnya bisa dalam bentuk di bahan pangannya ya, di fortifikasi, di apa namanya, di carrier-nya atau pembawanya ya. Jadi kalau kalau kita bicara eh, bahan pembawanya, ya maka kalau kita tujuannya kan ke yang difortifikasinya ya. Ya ini kan berarti kita ya kembali ke konteks yang kita uji itu apa? Ya kan dua kan, mineral, vitamin ya. Ini kan yang kita kemarin fokus ya, kita ke sini arahnya. Kalau mineral kan berarti ya umumnya ada Fe, ada kalsium ya, ada Zn kemarin ya. Lalu kalau vitamin ada vitamin, ada karotenoid di sana, yang vitamin C ya, karotenoid lah utamanya. Itu apa namanya atau B kompleks ya yang memang menjadi biasa sebagai fortifikan ya. Nah, kalau bicara itu ya maka kita nggak jauh-jauh dari bagaimana kita menguji mineral sebenarnya. Saya pernah sampaikan sih sedikit, jadi sih ini overview kuliah sebenarnya. Mungkin kalau pas dulu ngambil kimia analisis pangan ya, kan ada kadar abu ya. Ya sama nanti kalau kita bicara total ya mau nggak mau ke sana ya. Kalau kita mau bicara yang sifatnya adalah spesifik ya AS pasti kalau bicara mineral ya. Itu aja sudah kalau kalau ini ya. Kalau alat yang dipakai untuk apapun itu bentuknya, kalau mau mineral ya itu pasti AS. Tapi kalau kalau vitamin ini nanti ada banyak lagi ya. Ada bisa menggunakan titrasi, ada menggunakan apa namanya spektro ya, sampai nanti menggunakan HPLC untuk vitamin. Mineral juga ada sih pakai titrasi sebenarnya, cuma memang tidak tidak banyak dan tidak standar juga sebenarnya. Nah, kalau mineral ini ya, secara mendasar kan kita memahami bahwa mineral itu adalah bagian dari anorganik ya, yang sifatnya adalah umumnya adalah tahan panas kan itu ya, itu mineral tuh. Nah, kemudian yang apa mineral ini ya penting untuk kita mengukur nanti ditambahkan di nutrition fact ya, untuk kita bisa mengukur kadar nutrisi ya, karena pasti kalau mengukur karbohidrat total ya itu kita umumnya butuh kadar abu ya. Kalau kita mau enggak ya, bisa aja kita langsung ke karbohidrat total ya pakai Anton ya, itu bisa. Cuma kalau misalkan lebih mudah ya kita mengevaluasi protein, lemak, air sama abu, nanti baru by different ya pakai karbohidratnya. Nah jadi kalau by different ya butuh standar atau butuh data dari kadar abunya ya. Kemudian juga dari food quality ya. Beberapa standar itu ada menunjukkan nilai maksimum dari kadar abu ya. Kayak misalkan MPAC, beberapa mineral itu di SNI-nya itu ada maksimum konten dari kadar abu ya. Kayak misalkan Pak yang mendasar misalkan yang ini saya pernah rumput laut ya, rumput laut gitu itu punya maksimumnya di bawah 10 kalau nggak salah ya. Kita pernah nanam rumput laut itu di Pulau Panjang. Pulau Panjang itu eh, kalau bisa naik dari Cilegon atau dari Karangantung. Jadi atasnya atasnya Karangantung lah sana sedikit ya. Dari Karangantung mungkin setengah 1 jaman kalau naik perahu. Nah, tapi setelah kita evaluasi ternyata mineralnya tinggi. Kenapa? Karena ternyata jalur jalur itu dipakai untuk jalur lewatnya kapal dan dari Merak. Kenapa? Karena ternyata ada kontaminasi, kontaminasi logam berat. Logam berat dari buangan kapal ya, atau dari
kapal itu yang dia apa namanya melintas ya. Nah itu akhirnya kalau kita, setelah kita ukur ya, kita lihat kadar abunya tinggi banget bisa 30%. Jadi tidak sesuai dengan standar. Jadi memang atau lagi misalkan nanti kalau misalkan ikan ya, ikan-ikan, kerang-kerangan itu yang memang diambil Teluk Jakarta misalkan, ya, yang dia juga sama ya, jalurnya kapal Tanjung Priuk lah, apalah, jadi pasti nanti tinggi kadar abunya di situ, dan itu tidak standar kalau kita mau konsumsi sebenarnya, apalagi misalkan apa namanya kerang-kerangan itu ya, nah itu kan kerang-kerangan salah satu indikator dari lingkungan. Kalau dia banyak berarti sebenarnya bermasalah lingkungannya karena dia fungsinya adalah menyerap logam tersebut. Nah, kita kalau kita makan yang ada di kita eh, kelebihan mineralnya di situ, ya. Kemudian juga mikrobiologi juga ya, lalu juga beberapa juga esensial dan toksik ya. Ini jelas ya. Makanya eh di nah sekarang itu ada istilah kemarin saya juga diskusi dengan para pakar pangan itu tentang namanya adalah UPF ya, Ultra Processing Food ya. Jadi ada satu definisi atau ada satu penglasifian pangan dari Nova. Nova itu awalnya dari Brazil, kemudian dibawa ke WHO ya, yang dia apa namanya mengkategorikan pangan jadi empat. Satu ada level satu itu pangan-pangan eh, yang segar ya, ya buah segar, kemudian ikan segar sebagainya ya, atau misalkan buah ataupun bahan-bahan yang segar atau yang minim pengolahan. Misalkan dia hanya dikeringkan aja, dia misalkan hanya dibekukan saja. Nah, itu masuknya ke satu ya. Nah, kategori dua itu sebenarnya ya walaupun ini juga masih debatable ya. Dua itu adalah minyak, garam ya, kemudian eh, gula gitu ya. Nah, kategori tiga itu adalah eh, yang bukan itu ya, tapi ada pengolahan. Nah, yang empat ini UPF ya, itu dikategorikan sebagai apa namanya pengolahan yang menggunakan tadi bahan-bahan tadi gitu, gula, garam tadi gitu ya, atau gampangnya kayak kita mengolah mengolahnya banyak pengolahan di situ lah, kayak bikin sosis, bikin nugget gitu ya. Nah ini jadi tren ketika kemarin misalnya BGN, nah ini misalkan ini apa melarang misalkan ya, melarang MBG gitu ya, MBG UPF gitu. Ini melarang kalau nggak salah. Nih ini kan UPF gitu ya. Ini jadi apa namanya jadi masalah nih karena definisi ini menyebabkan UPF itu jadi sesuatu yang negatif sebenarnya asumsi mereka ya. Padahal kalau dalam konteks tertentu ternyata sih nggak bukan apa lebih ke definisi sebenarnya. Nah kemudian ini kan adalah Komisi 10 dosa bagian larang UPF di sini ya. eh Banyaklah ini pembahasan tentang UPF di sini. Nah, dalam konteks kuantifikasi sebenarnya eh, pastilah dalam proses pengolahan itu ada banyak nutrien yang dia akan terdegenerasi ya, akan destruksi ya, rusak ya. Kayak misalkan vitamin. Vitamin dengan adanya pengolahan pasti lebih kecil dibanding dengan bahan awalnya. Dia bisa menurun 30%. Ada lagi mineral juga sama, karena ada yang dia walaupun dia tahan panas, ada juga yang dia licin kan, terlarut ya, sehingga pasti nutriennya juga berkurang. Nah, maka muncullah istilah fortifikasi yang kita lakukan saat ini. Ya, misalkan kayak apa sawit ya, sawit itu CPO-nya tuh tinggi, karotenoid gitu ya, vitamin A. Tapi dalam proses pembuatan menjadi minyak goreng ya, di sana dia akan mengalami apa?
Apa pengawet minyak goreng? Ada yang tahu? Ada degaming di sana, ya. Ada lagi apa dekolonisasi sebagainya. Itu akan menjadikan secara fisik berubah warna. Itu tadinya merah keruh menjadi kuning bening gitu ya. Nah, ini secara jelas pasti akan mengalami pengurangan vitamin A-nya. Nah, maka untuk meningkatkan vitamin A difortifikasilah di situ, ya. Jadi fortifikasi bagian penting sebenarnya untuk bisa meningkatkan apa nutrien ya pada satu bahan pangan ya. Makanya ini pengolahan ini penting jadinya. Oke ya, tadi udah ini ya. Jadi nah berikutnya adalah ya pasti ya eh, mineral juga walaupun kecil dia juga akan terkait dengan rasa, tekstur, stabilitas ya. Nah ini ya kalau bicara abu ya ini ya residu yang tersisa setelah pembakaran ya di didefinisi sebagai anorganik ya dan dia tahan panas ya. Ini kalau kita ini kan ada ini pernah saya jelaskan ya di mata kuliah kalau nggak salah ya ada dry etching, wet etching ya, plasma etching ini saya jelaskan. Kalau 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 dry kan jelas ya udah pernah hafal juga bahwa ya kalau kita mengabukan ya kita berarti memanaskan di atas 500 derajat ya. Ada yang 1000, ada yang 800 ya, 700 ya, antara itulah ya. Maka nanti secara jelas ya, karbon, hidrogen, oksigen atau organiknya itu akan menguap ya, akan menguap ya. Yang tersisa adalah residu dalam bentuk abu ya. Nah, itu adalah yang kita kalkulasi sebagai mineral total ya. Ini pakai furnace ya, dari penguapan air kemudian pembakaran organik, maka itu adalah mineral. Ya. Nah, kemudian ini keuntungannya ya simple, banyak sampel pada waktu yang sama, ya, nggak ada regen juga di sini, ya, karena dia nggak punya regen, nggak perlu regen kan, ini bahan bakunya aja, ya, tapi dia waktunya lama, ya, 8 jam lah, kecuali kalau misalkan kali teman-teman misalkan menjajaki dari mana, ya ini apa diuji dulu kadar airnya, nanti baru lanjutannya adalah dengan kadar abu, ya. Kemudian beberapa case juga ada yang mineral ya, yang dia volatil ya, itu akan hilang dan energinya tinggi karena suhunya tinggi. Nah, kalau pengabuan basah itu menggunakan asam kuat ya, nitrat asid, sulforik asam sulfat ya, perklorat ya. Nah, suhunya lebih rendah ya. Nah, eh, jadi kalau ini kan berarti kita ada sampel ya, kemudian kita kasih air, kita kasih asam kuat, baru dipanaskan ya. Ini simple ya, kemudian multiple sampel sama sebenarnya ya. Oh ini masih dari etching ini, salah. Oh berarti tadi saya enggak ini. Jadi kalau wet etching itu masalahnya adalah di regennya ya. Karena dia menggunakan regen ini nih, ini berarti ini. Ya. Jadi keuntungannya lebih cepat dibanding dry etching ya. Kemudian tidak mengalami kehilangan mineral yang volatil ya. Tapi kendalanya ada di bahaya bahan kimia ya. Kemudian juga menggunakan dia juga butuh lemari asam ya. Karena menggunakan asam buat tadi uapnya itu kan perlu ke atas ya. Sekarang kalau kalau yang ini bisa menggunakan ini alatnya ada namanya adalah eh, alatnya adalah ini microwave microwave digestion ini ya. Ini adalah eh, alat yang digunakan untuk proses ini nih. Jadi di sini ada microwave ya. Di sini nanti ada tabung-tabung ya, tabung-tabung ini ya. Nanti dia ini nih, ini begini ininya sebelah kanan ya. Jadi kalau ini nanti ini sampel ya, nanti dimasukkan ke tabung ya, tabung di sini ya. Tabung sini dimasukkan. Nah, ini ya, yang mana yang tabungnya ini? Nah ini ya, ini sampel. Ini ada tabung di sini
ya. Kemudian nanti di sini akan ditambahkan asam kuat tadi, ya. Nanti baru ke microwave, ya, ke yang ini, kayak masuk sini. Nanti baru dia akan, ini paling nggak nyampe 1 jam sih, setengah jam juga selesai. Nanti dia akan jadi liquid. Nah, nanti baru bisa diinjek ke AS, ya. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu apa namanya, preparation sebelum masuk ke AS, ya. Alatnya begini alatnya. Ini begini alatnya, ya. Ini apa namanya? Ini tempat-tempat nanti masukinnya di sini nih sampelnya nih. Sampel plus liquid asam kuatnya di sini, nanti baru dimasukin ke alatnya. Ya. Oke, ya. Nah, kalau plasma ini menggunakan ionisasi, ya, suhunya 150 derajat, ya. Eh, tapi kadang ini jarang digunakan sih karena dia lebih rumit peralatannya. Ini kesimpulannya, ya, lebih simpel yang dry sebenarnya, lebih cepat yang wet etching, ya. Tapi masalahnya ada di bahaya tadi, ya. Sementara kalau yang dry etching ya karena tidak ada bahan kimia ya cenderungnya lebih lebih rentan bahayanya, lebih kurang bahayanya. Oke, ya. Nah, itu yang sifatnya adalah general, ya, total, ya. Good. Tapi kalau yang spesifik ini bisa pakai gravimetri. Kalau gravimetri ini pakai pakai apa namanya? Spektro, ya. Titrasi ion aktif elektrod sama AS ini yang terakhir AS ini terakhir. Gravimetri, ya, ini adalah sama kayak kita misalkan kadar air, ya. Jadi dari berat gravimetri, ya, presipitasi dari berat di sini. Nah, ini tapi juga memang tertentu juga sih, nggak bisa semua pakai gravimetri. Kalau gravimetri ini pakai spektro, ya, nanti paling yang mendasar adalah perlu dispesifikasikan mineral-mineralnya, ya. Nanti baru masuk ke kayak fosfat ini bisa pakai kalorimetri, nanti dia akan diukur di panjang lompat 20, ya. Kemudian editasi, ETA, ya, redox atau presipitasi ini ada 3 jenis titrasi, ya. Kalau ETA menggunakan kompleks antara ion dengan mineral, ya. Kayak kalsium ini menggunakan EDTA, yang nanti ada warna, ya. Biasanya sih menggunakan phenolphthalein PP, yang dia pada asam adalah pink, pada basa adalah bening, ya. Itu adalah biasa pakai itu untuk indikator warnanya. Hedok ini adalah untuk KMNO4, ya. Ini kalau mau kalau di mineral tuh, kalau di AMDK tuh, ya, bilangan KMNO4. Nah, ini pakainya pakai hedok nih, ya, untuk titrasinya. Kemudian pengendapan ini kalau mau melihat AgNO3, ya, ini nanti akan menggunakan ini CL-min, nanti dia akan mengendap di sini, ya, nanti akan kebentuk endapan yang tidak larut, ya. Nah, ini yang paling sering digunakan nih untuk mengukur mineral, ya, ini, ya, kalau yang spesifik, ya. Ini adalah AS, ya. Kemudian eh, dia tadi sampaikan, ya, sampel yang digunakan liquid. Jadi bisa dua cara. Kalau tadi kita pengabuan basah, itu kan kita dari sampel padat dikasih mineral, dikasih asam kuat, ya, pakai microwave, ya. Nanti hasilnya adalah liquid base, ya. Nah, tapi bisa nggak dari pengeringan kering? Bisa. Jadi kalau dari kita kadar abu kan didapat tuh apa namanya, abunya, ya. Dapat abunya. Nah, abu tuh kita setelah pengabuan kering dilanjutkan pengabuan basah. Jadi dari abu tadi, ya, kita kita panaskan lagi menggunakan asam kuat, ya, sama kayak lebih lanjut, ya. Nanti maka kita akan setelah sekian lama nanti baru kita saring. Nah, itu nanti baru kita akan mengukur kepenatannya atau lautannya, ya. Nah, kemudian ini, ya, kalau dari sini kan begini kan, ini yang pernah saya sampaikan juga, ya. Di sini ada bentuknya adalah liquid, ya. Nanti dia akan masuk ke nebulizer gas di sini, ya. Dia akan di apa diuapkan, ya, diuapkan, ya.
Nanti akan masuk ke sini. Nanti sini dia akan jadi aerosol. Aerosol itu kayak kayak apa mengecilkan ukuran ya. Kayak kita misalkan minyak wangi tuh, ya. Minyak wangi kan jadi aerosol kan, ya. Jadi semi gas gitu ya, aerosol. Nanti baru dipanaskan di sini. Dipanaskan sehingga menjadi atom di sini. Jadi atom, ini baru dia akan ke atas sini. Akan menguap di sini, nanti ditembak di sini. Ya. Nah, nanti lampu ini macam-macam, beda-beda. Ya. Ada lampu FE, lampu CA, lampu ZN, lampu HG, kalau mau logam berat. Lampu PB di sini. Ya. Nanti baru di sini akan ditembakkan. Ya, nanti di sini akan sama sistemnya kayak kayak kita kemarin bicara apa namanya eh Eh, ini nih ada eksitasi emisi di sini sebenarnya ya. Nanti sini ada monokromator, di sini ada di sini. Ya, ada nggak di sini gambarnya ya? Jadi kalau kita lihat sih AAS coba ya. Emisi citation ini ya pakai ini aja nih. Kelihatan nggak ya? Ah, mau kelihatan nih. Mau bisa di download. Aduh nggak bisa ini. Harus download ini. Kecil. Ini ya. Ini nanti bisa dibaca nih. Ini AS Equipment ada di sini ya. Ini ternyata ditemukannya tahun 52 ya. Komersialnya tahun 60-an ya. Jadi ini ya, ketika nih, ketika di sini ada ini kan anu ini inti atom, ini elektron ya. Ini sini ada neutron, sini elektron di sini. Sama proton ada di sini, ini adalah neutron, ini elektron ya. Nah, ketika nanti ada energi dari lampu katoda tadi ya, yang dia masuk ke sini ya, masuk ke sini ya, nanti maka apa? Akan ditangkap energinya sehingga dia nanti akan eh, pindah dari sini ke sini ya. Ini namanya ada dua sih. Ini ya, kayak mana ya? Inilah nanometer transition energy ya. Jadi kalau ini misalkan Gluon 1 EI berarti paling tinggi energinya mana? Yang 4 ya, yang 4 ya. Oke, jadi kalau dari sini ya, ketika dia ke sini ya, ketika ada apa namanya ada energi masuk ya, yang ditembakkan dari katot tadi ya, maka nanti elektron ini akan menyerapnya sehingga karena energinya lebih, dia akan pindah ke sini. Level level berarti level 3 di sini. Level 3. Ini nol tadi ini. Ini nol, ini satu 2 3 ya. Nol satu 2 3 di sini. 3 di sini ya. Nah, dia akan menyerap ini nih. Nah, kemudian apa di waktu yang sama setelah diserap dia akan melepas kembali. Jika dibalik lagi ke sini. Nah, energi yang dilepaskan ini ya, ini akan ditangkap oleh yang tadi dinamakan sebagai ini, tidak akan diserap oleh siapa? Oleh ini, oleh sini, dia taruh di sini, monokromator di sini, ya. Nanti dia akan sini, nanti akan dicek warnanya. Jadi kalau misalkan
apa namanya, kadarnya juga akan seperti itu ya. Kalau semakin banyak diserap, maka semakin menunjukkan semakin tinggi kandungan mineralnya. Ya, nanti saya akan mungkin soalnya bisa ke situ nanti uasnya ya. Saya minta menjelaskan bagaimana mekanisme AS ya, terutama dalam apa namanya proses atomisasi ya, sehingga bisa ditangkap oleh monokremator di sini. Ya, banyak kalau dari ini mah ya, atau kalau misalnya di YouTube juga bisa ya, kita lihat YouTube ya. Di sini misalkan kita seksi ion AX ya. Ini coba ya, kita lihat ya. Coba sebentar. Saya ganti selnya bersama sel selanjutnya. Which on further heating in the flame are converted into gaseous molecules. These molecules dissociate into atoms. Some of the atoms are excited. Unexcited atoms will absorb their characteristic radiations towards the flame, where the gaseous atoms are finely divided solid particles. These solid particles move towards the flame, where the gaseous atoms and ions are produced. Some of the ions absorb the energy from the flame and get excited to high energy levels. Remaining ions will be excited from the external source. So, the decrease in intensity of radiation is measured. The decrease in intensity of transmitted light is related to the concentration of the unexcited atoms. The absorption of radiation follows the Beer-Lambert's law, as each element absorbs the radiations of its own characteristic. Therefore, separate source of radiations is required. Log of IT by I0 is equals to K L N0, where I0 is the intensity of incident radiation and IT is the intensity of radiations transmitted. K is the characteristic constant, L is the path length of flame in centimeter, N0 is the number of atoms in the ground state. If you like this video, please click on the like button and also subscribe to my channel for the first. Enggak, ini ya, kurang. Excitation spectrum. Hey, wait. I need you to show me how to convert a Word doc to a PDF again. Seriously? You know, it'd be faster if I used Scribe to show you how to. Hey guys, quick biochemistry basics here. Let's talk about inductively coupled plasma emission spectroscopy. As the name suggests, this technique uses plasma for the detection of elements. The device consists of a quartz tube around which radio frequency induction coil is arranged. Sorry. Itu ICP-MS ternyata. Sama sih sebenarnya ini. ICP itu hampir sama dengan ini. Ada soalnya nggak?
Halo? Hey guys, Francis here. So what is ICP-AES? Ada Pak. How does it work? Let's start with AES, Aduh, ini orang Atomic Cina Emission ya. Spectrometry. Teknisnya nggak ini. Chances are you have already promote the valence electrons of an atom from the ground state to an excited state. Let's take a closer look at sodium atom as an example. Sodium has 1 valence electrons in the 3s orbitals. If we supply enough heat or electrical energy, we can promote the electrons from the ground state 3s orbitals to 3p, 4p or 5p excited state orbitals. After a few nanoseconds, the excited atoms relax back to the ground state, giving up the energy as atomic emissions. As shown in this energy diagram here, the wavelength of the emitted light depends on the energy gap between the atomic orbitals, which is unique for every element in the periodic table. In this example, this wavelength of 589 nanometers is responsible for the yellow light we see in fireworks that contain sodium and can have a set of characteristic emission wavelength. ICP-AES take advantage of the unique line spectrum of elements to identify. Jadi ininya begini tadi ya. Jadi kalau lihat dari ininya, intinya adalah ketika ketika nanti di sini ada sinar katoda ya, yang yang akan ke atom yang tadi sudah sampel yang tadi di atom tadi ya, nanti dia akan menyebabkan terjadinya penyerapan energi oleh elektron tersebut ya. Nah, kalau ini diserap ya, maka nanti di sini akan bisa diukur berapa yang hilang di situ ya. Nanti bakal kita bisa menentukan berapa, kan sama kayak proses, ada yang tahu kan proses spektro yang pakai Lambert-Beer itu sama sebenarnya. Cuma bedanya kalau spektro kan kita tidak mengionkan ya. Dia pakai cahaya biasa kan. Ya, itu bedanya sebenarnya. Jadi di sini nanti ada Lambert-Beer tadi ya, yang nanti dia akan menyerap ya energi yang didapat dari katoda ini. Nah, nanti dia akan mengalami eksitasi tadi, emisi ya, dia akan exit ya, karena energinya nggak sesuai lagi ya, sehingga nanti dia akan ke yang lebih tinggi energinya ya, ke sini nih. Kalau lihat yang tadi ya, kalau dapat energi ya, maka dia akan naik di sini. Dari sini kan ini kan lebih rendah, dia akan naik ke sini yang lebih tinggi energinya di sini, energi di sini ya. Ini baru dari situ kita akan bisa menentukan berapa energi yang diserapnya ya. Itu ininya ya. Ini kan ya, energi itu beda-beda tiap level energi ya, tiap level lintas itu beda-beda ya. Jadi ya memang tetap nyambung dengan dulu ketika awal-awal kimia dasar ya, nyambung di sini ya. Kemudian ini ya, dia ada di ini ya, dia ada di visible di sini biasanya, di rentang Fish ya 300 sampai dengan 800 itu rentang dari panjang gelombangnya ya. Lalu kalau menentukan konsentrasinya pakai kurva standar ya, makanya nanti tadi ada kurva standar kalau nggak salah, yang mana ini? Kurva standar. Kalau kita menentukannya pakai kurva standar sama sebenarnya sama yang biasa di ini kan, ya. To be very different between elements. When these excited electrons return to the ground state, that is their original orbit, they will emit the same amount of energy that was previously absorbed in the form of electromagnetic radiation, EMR. And since the amount of energy absorbed varies between different elements, the amount that's being released is more traces. The relationship between the amount of metal ion or atom present in a sample and the extent to which EMR is absorbed is described by Beer-Lambert law. Beer-Lambert law states that the absorption of EMR is directly proportional to the concentration of metal ions or atom present in a given sample. Lower the concentration means less absorbance, and higher the concentration of metal ions or atoms means more absorbance. Thus,
by measuring the amount of EMR that is absorbed, we can calculate the exact concentration of a particular metal. Besides being Ini ya, jadi ini juga yang tadi ya, yang saya sampaikan bahwa konsentrasi yang diserap itu akan relevan, akan linear dengan jumlah yang bisa menyerapnya. Jadi kalau semakin banyak mineral di sini, maka akan semakin tinggi absorbansinya. Kalau semakin kecil, semakin kecil juga di sini. atoms means more absorbance. Thus, by measuring the amount of EMR that is absorbed, we can calculate the exact concentration of a particular metal. Besides being very sensitive, another advantage of AAS is that it is able to analyze the concentration of a particular metal at a given time, even when there are multiple metals present in a sample. This is because the amount of EMR absorbed by metals is determined by the energy. AAS also provides for highly specific analysis of a sample that contains more than one metal species. Building on the specific nature of AAS from before, the energy of radiation is directly proportional to the radiation's frequency. So, higher the frequency, the more energy the radiation has. This also means shorter the wavelength, the more energy the radiation has. Since metals absorb EMR of different energies, EMR of different wavelengths is used to analyze each metal. Again, this is due to the fact that energy levels of orbit talk through the various components of an AAS setup and their functions. This includes a hollow cathode lamp, flamed atomizer and nebulizer, a monochromator, and finally a detector that receives the EMR. The hollow cathode lamp is a device that produces the EMR that's required for exciting electrons in the metal atom. The cathode of this device is always made from the same metal element as what is to be analyzed in the sample. For example, Ini ya, jadi yang kelompok katoda ini akan harus disesuaikan dengan mineral yang mau kita analisis. Kalau Fe, maka Fe juga di sini ya. Karena tadi energi yang dia lepaskan ya, kalau Fe ya Fe, ya. Kalau Ca ya Ca, ya itu ya. Karena dia ketika yang energi yang dilepaskan Fe ya, maka yang akan menyerap hanya Fe aja. Kalau yang kita menggunakan Zn, ya nanti maka mineral yang menyerap di sampel adalah hanya Zn saja, bukan yang lain. For example, if we want to analyze the amount of lead present in a sample water, we want to use a hollow cathode lamp made from a lead metal. You need to understand why this requirement is important. The metal atoms of the cathode are excited, which means their electrons absorb energy to reach a high energy orbit. Now, these excited metal atoms can return to the ground state, releasing EMR that is specific to the metal. This is a critical component of AAS, as we said earlier, that in order to measure the concentration of a metal, we first need to find out what wavelength of EMR the metal can absorb. Well, in this case, the hollow cathode lamp produces an EMR from the metal that is the same as what is to be analyzed. For example, the wavelength of EMR produced when excited lead atoms return to the ground state will be identical as that of EMR absorbed by lead atoms in a sample of water. This is why it's important to use a hollow cathode lamp made from the same metal that is to be analyzed in the sample. A nebulizer sprays the liquid sample which contains the metal we want to measure into the flame. Now, in AAS, the flame is responsible for converting metal species in the sample into metal atoms in the ground state. That is, metal atoms whose electrons are in their normal orbits, not yet excited. Oke. This is Ini kunci berikutnya nih, ya. Jadi ketika di sini, ya, flame sama nebulizer ini dia akan mengubah sampel yang bentuknya spray menjadi atom pada ground state-nya, normalnya. Nah, itu atom-atomnya no. Nah, nanti dia dengan energi yang ditambahkan di sini dia akan mengalami tadi ya, akan mengalami eksitasi emisi. Ya. why the flame is referred to as the atomizer. The EMR produced from the hollow cathode lamp is passed through the hottest part of the flame, where metal atoms in the ground state are present. Of course, since the EMR produced by the hollow cathode lamp is characteristic of the metal that we're analyzing in the flame,
the metal atoms in the flame will absorb this EMR to reach an excited state. Due to the absorption of EMR by the metal atoms in the flame, the amount of EMR before the flame is always going to be higher than what comes out of the flame. We can describe this using intensity of EMR. Thus, the original intensity of EMR, I0, is greater than the new intensity of EMR. Ini ya. Jadi kalau kita mengetahui berapa energi awal yang ditambahkan sebelum masuk ke sampel ini, kemudian nanti kita bisa mengukur juga berapa energi akhir yang ada di sini, maka selisih antara awal dengan akhir itu dinamakan sebagai apa? Energi yang diserap, gitu kan? Ya, jadi yang pasti LO ini lebih tinggi dibanding dengan I di sini, L di sini, ya. Karena ada sebagian diserap di sini, ya, yang jumlahnya akan ditentukan oleh apa? Oleh banyak atau tidaknya mineral yang kita uji di sini. Semakin mineralnya banyak, maka semakin banyak yang diserap. Gitu sih prinsipnya sebenarnya. Lambert Beer itu ya. That comes out of the flame. The Beer-Lambert law tells us that the extent to which EMR is absorbed depends on the concentration of the metal in a sample. So when there are more metal atoms in the flame, more EMR will be absorbed, causing less EMR to exit the flame. This means the final intensity I of the EMR will be even smaller. Now, all of this can be summarized by the mathematical formula of Beer-Lambert's law, where the absorbance is equal to the log function of the original intensity I0 divided by the final intensity of EMR that exits the flame. This logarithmic expression also equals to epsilon multiplied by concentration multiplied by L, which is the path length of the flame. In this formula, epsilon is known as the extinction coefficient. This is the absorptive property of the metal sample that we are analyzing. The path length is the distance in the flame through which the EMR has to travel. As you can imagine, the longer the length here, the more absorption will happen by the metal atoms. This is why absorbance A also depends on length in addition to concentration of metal atoms. The EMR that exits a flame is passed through a monochromator. A monochromator's only job is to receive the EMR with the wavelength that is characteristic of the metal that we are analyzing, while eliminating every other sources of EMR. This includes background EMR such as visible light. By eliminating other sources of EMR that we don't want to analyze, we allow the detector that's behind the monochromator to analyze the intensity of the characteristic wavelength that belongs to the metal atom. For example, if we are analyzing a metal species which absorbs EMR at 250 nanometers, we will use a Holo cathode lamp made of the same metal to produce the 250 nanometer EMR. This then passes through the flame, which contains the metal atoms that will absorb some amount of this 250 nanometer radiation, which decreases its intensity as it exits the flame. The monochromator then filters all radiation but the 250 nanometer radiation. This allows the detector behind it to measure the intensity of this particular radiation. Finally, the absorbance is calculated using Beer-Lambert's law, comparing the final intensity with the initial intensity I0. Let's summarize everything we've discussed so far in an example. Let's say we want to analyze the lead concentration in a particular water sample. We want to first find out what wavelength we want to use for lead. In the table, as we saw earlier, lead atoms absorb a characteristic wavelength of 217 nanometers. So we will then use a Holo cathode lamp that's made of lead to produce this special EMR. And as the EMR passes through the flame, which atomizes the water sample, part of the radiation is absorbed by the lead atoms that's present. When the EMR exits the flame, it is passed through a monochromator which only receives radiation of 217 nanometers. Then the detector will measure the intensity of this radiation to calculate the absorbance. And just as an example, the absorbance of the water sample is 0.58. Now, how can we use this absorbance value to actually calculate the concentration? Nah, kita bagaimana tahu kalau absorbansi ini berapa konsentrasinya? Ini yang berikutnya nih ya. Of lead ions
in my water sample. Before we can calculate the concentration, we must first create various standard solutions containing the same metal ion that we are analyzing, so in this case lead. The absorbance of these solutions are measured in AAS and plotted on the graph against concentration of the standard solution, as you can see here. Then a line of best fit is constructed using these data points. The reason why we are doing this is so that when we obtain the absorbance value of the water sample, whose concentration of a particular metal is unknown, we can use the line of best fit to find the corresponding concentration. This graph that we have just constructed is referred to as the calibration curve of AAS. Here's an example of the absorbance values of various standard solutions of lead ions. I have made 6 standard solutions with various concentrations of lead ions. Ini berdasarnya And begini, by ini kan saya konsentrasi nih, misalnya PB gitu ya, yang kita uji ya. Nah ini konsentrasinya 0, 1, 2, 3, 4, 5 sebagainya. Ini yang absorbansinya kan ya. Ingat yang apa yang mendasar? Absorbansi sampel ini tidak boleh di luar rentang ini, gitu. Boleh nggak? Misalnya sampelnya 0,88 gitu. Ya maka ini nggak boleh dipakai karena kita out of the maximum level yang ada di sini. Jadi kalau sampel bisa dipakai itu pada rentang absorbansi yang di tanda ini di sini. Ini berlaku apapun ya. Mau pakai nanti fenolik, asam galat, quercetin di flavonoid ya, itu harus sampel kita absorbansinya di rentang di sini. Atau misalkan mau pakai apa anton sebagainya tetap sama, vitamin C sebagainya sama ya. analyzing these 6 solutions in AAS, I have obtained 6 different absorbance values for the solutions. These are then plotted on a graph with the absorbance on the y-axis against the concentration of the standard solutions on the x-axis to allow for the construction of a line of best fit. Now, I can use this line of best fit to determine the concentration of lead ions in my water sample. An absorbance value of 0.58 that I obtained previously gives me a concentration of 3.5 parts per million, ppm, by using the calibration curve. The unit ppm, parts per million, is a very common unit in the setting of AAS, as we emphasized earlier that AAS is a very sensitive technique. So we are able to use it to quantify the concentration of metals in very, very small traces or low concentrations of any sample. 1 ppm is equivalent to 1 milligram of the metal per liter of solvent. This concludes the video on AAS. Baik, saya balik lagi ke itu ya. Gitu ya, itu yang AS ya. Nah, minatnya kalau vitamin ya ini ya, pakai titrasi, pakai kolorimetri, spektra, sama HPLC ya. Jadi begitu sama kayak vitamin A kita pakai ini. Ya, vitamin C khususnya pakai iodometri titrasi. Ini vitamin C ya. Dia pakai bisa pakai titrasi vitamin C sebenarnya, yang lainnya sih tidak. Ya, ini vitamin C iodometri titrasi ya. Dengan menggunakan Na2SO3 sebagai titrannya ya, nanti di sini nanti dia akan bereaksi dengan I2 ya, nanti makanya akan direaksikan dengan ini akan ya terjadi apa namanya ini berlebih, maka nanti dia akan dengan E bereaksi ya, maka askorbatnya akan jadi hidroaskorbat ya, dan 2I2 ya, I2 akan bereaksi dengan S2O3 ya, akan menghasilkan S4O6 yang nanti akan dengan menggunakan pewarna akan kelihatan. Jadi dia lebih ke reaksi sisanya sebenarnya. Ini ya, ini Nah kalau yang lebih ini ya pakai HPLC ya, yang saya jelaskan di kuliah Eng juga ya. Kalau vitamin ya pakai HPLC paling bagus sebenarnya ya. Nanti begini ya, dia pakai ini kan kalau kromatografi kan intinya ada fase diam ya, kolom di sini, dan ada fase gerak ya, yang dari solvent pelaut ada di sini ya. Kalau diinjek nantinya, injek ke sini ya, sampel ada di sini ya, maka dengan adanya pelaut ini dia akan terfermentasi
akan terpisah ya. Masih ingat ya kalau kita misalkan mau pakai pola non polar ya. Kalau kolomnya ada non polar, maka yang warna pink, yang warna apa nih? Apa ya namanya? Magenta ya. Ini apa sifatnya? Kalau kolomnya non polar, maka yang warna kuning ini apa kuning nih? Sifatnya apa? Kan like and dislike ya. Kalau kolomnya non polar, maka yang warna kuning adalah yang sebaliknya kan? Karena dia yang tidak diikat kan? Ya. Berarti yang warna magenta yang dia lebih lama melekat pada kolom adalah yang diikatnya. Maka yang adalah sifat yang sama dengan si kolomnya. Ya, maka yang kuning adalah yang polar, ini non polar kan gitu ya. Kalau ini ternyata ion exchange ya, ini adalah ion negatif ya, maka yang melekat yang mana? Kalau negatif, maka dia akan mengikat yang positif ya. Nah, berarti yang kuning adalah yang bermuatan negatif juga, ya kan? Yang positifnya akan diikat oleh lebih lama sehingga dia akan keluarnya belakangan. Gitu ya. Jadi ini konsep sederhana sebenarnya PLC. Ini alat-alatnya sebenarnya sama kayak tadi ya. Ada fase diam, ada fase gerak, ada sampel masuk di sini, ini kolom ada di sini, nanti baru akan dicek di sini direkturnya. Ya. Nanti sama kayak itu ya, sama kayak apa namanya? Ini sama sebenarnya ya, bagaimana separasi ya, pemisahan seperti ini. Sama ya, nanti sama kayak tadi AS ya, dia juga sama menggunakan kupas standar. Ya. Itu selesai berarti untuk kuliah fortifikasi formulasi ya. Jadi saya menjelaskan dari definisi awal ya. Ada fortifikasi, ada enrichment di sana, ya. Ada apa lagi? Apa lagi yang saya jelaskan di awal-awal tuh? Definisi-definisi dari restorasi ya. Ada biofortifik, ada bio apa namanya? Ada jadi ada 4 lah yang saya jelaskan ya bahwa tidak sama definisi ternyata ya. Nah, kemudian baru masuk ke kita fokus ke fortifikannya ya. Utamanya ada mineral ya, ada vitamin ya. Kemudian bagaimana metode untuk apa namanya? Mencampurnya ataupun bagaimana untuk menambahkannya, memproduksinya pada bahan pangan dan yang ujung adalah bagaimana metode untuk eh, mengukurnya ya. Kalau regulasi saya pikir sih bisa dibaca ya terkait dengan kuantifikasi ya. Itu yang saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Nanti saya minta PJ untuk ini ya, untuk verifikasi ya. Baik, Bapak. Siapa yang nggak ada? Najwa dan Najwa. Hadir, Pak. Najwa, Delis, Hadir. Rine, Hadir, Pak. Rania, ada Rania Alfat, ada Septiana, ada ya, ada ya. Nadia, Hadir, Pak. Devika, Hadir, Bapak. Intan, ada Intan Oktaviani, Hadir, Pak. Namira Andini, Hadir, Pak. Teresia, Hadir, Pak. Teresia, ada Teresia enggak ini Lula, ada Lula, Teresia belum ya. Lula, Anin, ada Anin, Hadir, Pak. Nanda, Hadir, Pak. Damawati, Aura Putri Azain, Hadir, Pak. Noel Maulidia, Nuril hadir, Pak.
Dwi Maulina, Hadir, Pak. Felda, Hadir, Pak. Alinda, Pak. Lydia, Hadir, Pak. Retno, Hadir, Pak. Komala, Hadir, Pak. Karina, Hadir, Bapak. Najwa, Hadir, Pak. Basiah, Hadir, Pak. Aulia Hanifah, Hadir, Pak. Dini, Hadir, Pak. Azka, Hadir, Pak. Fariha, Hadir, Pak. Elsa, Hadir, Pak. Sutiawati, Hadir, Pak. Pandi, Hadir Bapak. Nurhaliza, Hadir, Bapak. Ahmad, Aziz, Hadir Pak. Sabrina, Hadir, Pak. Anissa Az-Zahra, Hadir, Pak. Maria, Hadir, Pak. Siti Fauzia, Hadir, Pak. Nisa, Hadir, Pak. Muhammad Jamal. Ya tadi siapa tadi yang nggak ini? Rahmawati, ada Rahmawati? Bapak, maaf, saya hadir, Pak. Oke. Lula, Lula Agnia Nawa Aisyah, ada? Teresia Sitohang, Teresia Juvita Sitohang. Terus ada lagi tuh siapa tadi? Rania, ada Rania? Namanya hadir, Pak. Iya, dua ini nih. Ya, ya pas sih. Tadi ada 39 ya. Kita ada berarti 38 ya. Yang dua pas. Baik, itu dari saya ya. Berarti ujiannya offline ya. Hari Kamis setengah 3 ya. Bapak, mohon maaf, Rula hadir tapi jaringannya lagi bermasalah, Pak. Lula. Itu ya, ujian Kamis setengah 3 ya. Di ini aja sidang saya aja ya. Kayaknya ya. Kalau nggak salah, ujian itu kapan? Mata kuliah siapa? Siapa satu lagi? Minyak lemak tuh kapan? Hari Kamis juga, Pak. Oh, Kamis juga. Jam berapa? Kalau sesuai jadwal jam 4, Pak. Udah berarti kita sebelumnya ya. Saya setengah jam cukup. Sejam juga cukup lah. Nggak lama-lama. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Saya sebenarnya sih mau offline kemarin tuh. Cuma karena ya saya juga ada agenda di Jakarta. Yang berikutnya memang apa namanya? Saya udah mulai WFH ya, Jumat ya. Ya walaupun sih praktikum tetap praktikum ya, Jumat ya. Itu yang non praktikum aja WFH itu. Ya moga-moga segera kembali seperti semula supaya lebih maksimal sih biasanya ininya. Karena pasti online itu tidak sama dengan offline sih ininya, penerimaan dan juga pemahamannya biasanya. Baik, dari saya nanti Bu Vega ya setelah ini ya. Nanti belajar tentang formulasi dengan Bu Vega. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Semoga Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.